Saya nggak biasa tidur malam. Maksimal jam 9 saya udah tidur, kalau di Jakarta karena jam 2 saya udah bangun. Saya udah bangun jam 2, ini motivasi ya, bukan dia ya. Saya tidur jam 9, jam 8 karena saya udah tidur. Karena saya nggak mau begadang kalau nggak ada gunanya. Kan kalau burung malam, begadang jangan begadang. Kalau tidak ada gunanya, ya kan? Rasulullah itu tidur setelah Isya. Kenapa beliau cepat tidur? Karena beliau membangun di tiga malam. Sholat taubat, sholat hajat, minta sama. Jadi kalau saudara-saudara sudah terbiasa melakukan sholat lima waktu, sudah rutin, tepat waktu, dan bagi yang laki-laki berjamaah di masjid, makmurkan masjidnya. Karena laki-laki wajib hukumnya ke masjid. Kalau perempuan boleh iya. Tapi kalau dia nggak sholat, dia ke masjid juga. Dia pasti sholat, kan ya? Gitu ya. Jadi bapak-bapak yang laki-laki wajib ke masjid, makmurkan masjid. Nanti itu jejak Rasulullah. Kalau 5 waktu sudah terbiasa dilakukan dan tepat waktu, jangan dulu. Makin kita perbaiki sholat kita, makin baik hidup kita. Kita nggak usah repot-repot untuk perbaikin kehidupan dunia kita kejar-kejar sampai meninggalkan sholat. No. Sholat itu utama. Kita sholat wajib, ikhtiar juga wajib. Tapi sholatnya tepat waktu, ikhtiarnya Allah mudahkan. Bukannya dulu, apa sholat aja di waktu, nanti juga Allah kasih diri, bukan nggak gitu juga diam ya. Tapi dengan kita sholat tepat waktu, Allah mudahkan rezeki kita. Setiap ada masalah Allah mudahkan, karena orang hidup di muka bumi ini nggak ada masalah, semua punya masalah. Tapi masalah itu cepat selesai ketika kita dekat sama Allah. Kita nggak bisa mengendalikan kehidupan ini sewujud-wujud pun. Allah sepenuhnya. Kita hanya diminta Allah beribadah dengan benar. Yang punya orang tua berbaktilah, karena kunci suksesnya seorang anak terletak baktinya kepada orang tua, baik itu mertua. Seorang suami dampingi istrinya untuk berbakti, seorang istri dampingi suaminya untuk berbakti. Jangan dengan mertua ini jahat. Kan banyak cerita menantu jahat ke mertua, mertua jahat ke menantu. Tidak boleh. Mertua itu adalah orang tua kita. Sekalipun maaf kita berpisah sama pasangan kita, mertua tetap makro kita. Benar nggak Pak Ustaz? Jadi mertua itu juga orang tua. Jadi pasangan masing-masing temani pasangan yang untuk berbakti. Jangan mertua sedikit aja, tapi jangan. Baik aja ke siapa? Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik ke siapapun. Kita diminta tidak membalas keburukan dengan keburukan lagi. Orang jahat, biarin orang jahat, yang penting bukan saya yang jahat. Orang zalim, biarin yang orang yang zalim, yang penting bukan saya yang zalim. Itu Islam juga. Walaupun Allah juga tidak melarang kita membalas keburukan dengan keburukan lagi. Tapi keburukan yang setimpal. Apa kita bisa melakukan dia satu, kita satu? Belum tentu. Kalau telah dia, kita belum bisa. Tapi Allah juga memberikan ganjaran pahala ketika orang berbuat jahat, kita balas dengan kebaikan. Itu rahmat Allah luas. Berlipat-lipat tuh kalau Allah mengasih rahmat, kalau dia udah sayang sama itu. Jadi hidup ini nggak usah capek-capek, nggak usah minta dipandang orang awak kok paling baik, minta dilihat orang awak kok paling elok, merasa paling dosa. Yang penting di mata Allah setiap langkah kita itu benar, setiap yang kita lakukan itu baik. Itu yang paling penting. Nggak peduli orang mengecek apa, yang penting aku pengen mulia di hadapan Rabb.